siang. Yang saya hormati Kepala TK Kartini 2, Ibu Sunarmi SPD Alut. Yang saya hormati teman-teman sejawat saya, rekan sekerja saya pada siang hari ini. Mohon izin saya mau menyampaikan aksi nyata saya dari modul 1.4 tentang budaya positif. Salam bahagia guru penggerak. Modul 1.4 adalah modul terakhir daripada modul 1. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Modul 1.4 adalah modul yang terakhir di modul 1, bicara tentang budaya positif. Profil saya, teman-teman sejawat sudah mengetahui bahwa saya adalah calon guru penggerak dari Angkatan 8 Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembiasaan yang baik yang dilakukan setiap hari untuk pembentukan perilaku atau sikap yang baik dan terciptalah karakter yang baik sehingga terwujud budaya positif di lingkungan positif. Pembiasaan yang kita lakukan setiap pagi, setiap hari itu untuk pembentukan daripada perilaku anak didik kita sehingga tercipta karakter yang baik dan terwujudlah budaya positif. Budaya positif yang teman-teman ketahui, budaya positif itu apa ya? Pembiasaan-pembiasaan yang selalu kita lakukan kepada anak. Kalau kita ingin menanamkan karakter itu biasanya dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan setiap hari. Oke, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat berkembang melalui disiplin positif yang mengarahkan pendekatan dalam membimbing anak agar anak-anak mampu mengontrol perilakunya oleh karena kesadarannya sendiri, bukan karena takut dihukum. Ya, kita lanjut. Di dalam budaya positif ada poin-poin yang kita pelajari, ada 6 poin, yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi yang dikaitkan dengan hukuman dan penghargaan, ketiga, posisi kontrol seorang guru, keempat, keyakinan kelas, yang kelima, kebutuhan dasar manusia, yang keenam adalah segitiga restitusi. Kita akan membahas satu-satu ya teman-teman. Yang kita bahas yang pertama adalah disiplin positif. Yang teman-teman ketahui disiplin positif itu apa ya? Disiplin positif itu kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan di pembiasaan seperti antri, ya, disiplin aturan kelas. Ya, disiplin termasuk dengan apa ya teman-teman yang lain lagi ya? Disiplin yang menuntun murid mandiri dan bertanggung jawab, motivasi untuk mencapai tujuan. Disiplin itu seperti yang aturan-aturan yang diberikan, jadi anak-anak bisa mengikuti aturan-aturan sehingga menuntun murid-murid itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab ya. Yang kedua, teori motivasi yang dikaitkan dengan hukuman dan penghargaan, yaitu dia di sini katakan menghindari ketidaknyamanan. Kita harus menjaga anak-anak didik kita itu dari yang ketidaknyamanan. Kita membuat anak-anak didik itu senyaman mungkin, senyaman mungkin. Yaitu di sini dikatakan mendapat imbalan. Untuk sekarang yang dicanangkan oleh pemerintah itu untuk mendapatkan imbalan itu harus dikurangi karena anak-anak itu harus istilahnya melakukan sesuatu itu atas kesadaran anak diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan. Atau teman-teman bisa menambahkan yang tentang mendapatkan imbalan? Berarti kita di sini maksudnya menanamkan kesadaran kepada anak itu saat dia melakukan sesuatu yang baik itu dia akan mendapatkan hasil yang baik untuk dirinya sendiri. Jadi anak-anak yang sekarang yang sering kita tanamkan dengan memberikan imbalan berarti anak-anak itu melakukan sesuatu karena imbalan itu. Oh gitu ya. Jadi kita membentuk kesadaran anak berarti ya. Ya, itu harus dengan kesadaran sendiri. Mereka melakukan itu dengan kesadaran sendiri tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan sesuatu. Jadi kesadaran dengan sendiri.
sendiri anak-anak itu di bawahnya dikatakan juga menghargai diri sendiri. Jadi anak-anak pun harus bisa juga menghargai dirinya sendiri. Yang ketiga ada posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu di sini ada 5 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau, dan manajer. Teman-teman ada mengetahui tentang posisi kontrol seorang guru? Kalau Yang kita laksanakan sehari-hari, kalau sering dilaksanakan mungkin teman kali ya. Nggak mau ngaku penghukum. tentunya yang penghukum-penghukum itu di tingkat-tingkat atas ya. Iya, Menghukum kalau di misalnya TK terlambat, tidak. terlambat dihukum Iya. hormat bendera Iya. gitu-gitu ya. Kalau di TK enggak ya? Kalau di TK sepertinya Lebih seperti ke teman dan pemantau. Iya, Ya, tapi saat ini kita harus berubah, kita harus mengubah paradigma baru kita bahwa kita tuh adalah sebagai manajer. Sebagai manajer. Berarti sebagai apa tuh kalau manajer? Pemimpin. Sebagai memimpin atau mengarahkan anak-anak ke dalam perilaku yang lebih baik lagi agar mereka dapat memahami apa yang tindakan yang mereka lakukan itu salah apa tidak, dan mereka mengetahui cara untuk menemukan solusinya. Berarti kita lebih memberikan pemahaman berarti Ya, kepada memberikan anak-anak. pemahaman kepada anak-anak. Salah itu apanya yang salah, jadi lebih jelas gitu ya sama anak-anak. Yang keempat, keyakinan kelas. Sekarang dikatakan keyakinan kelas, tidak lagi peraturan kelas. Dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adanya kesepakatan antara guru dan murid dalam membuat konsep ya, kesepakatan. Kesepakatan itu harus mudah yang dipahami anak, yang mudah diingat dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Seperti kita yang di dalam PAUD atau TK yang paling mudah diingat, yang paling mudah dipahami oleh anak-anak TK. Jadi bahasanya tidak usah bahasa yang tinggi-tinggi atau bahasa yang banyak-banyak kiasan. Nah, contohnya bisa teman-teman membantu saya untuk mencari contohnya. Mungkin sebagai pendengar yang baik, berarti saat guru bicara anak-anak mendengarkan, atau temannya berbicara ada yang mendengarkan. Ya, boleh juga ya, bisa menjadi pendengar yang baik juga bisa ya. Contoh yang lain itu yang paling mudah dipahami oleh anak-anak itu yaitu Sayang teman, menyayangi teman. Satu, tertib di dalam kelas. Tertib di dalam kelas itu adalah keyakinan kelas yang disepakati di dalam kelas. berarti kita dua arah ini ya berarti ya. Iya. Jadi anak-anak tidak kalau dulu kan guru yang bikin peraturan, anak-anak tinggal mengikuti. Jadi sekarang harus diajak anak-anaknya berkolaborasi. Sekarang kan dibilang berkolaborasi, kolaborasi antara guru dan murid. Kita memberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk mengeluarkan ide-ide mereka. Jadi kemungkinan untuk dipatuhi lebih tinggi ya Bu. Iya. Oke, kita lanjut. Oke, yang kelima yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar yang memang betul-betul dibutuhkan oleh setiap kita. Ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan dan bertahan hidup. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperoleh kesalahan mereka. Kesalahan mereka itu guru harus berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Boleh teman-teman yang mengetahui tentang segitiga restitusi? Contohnya apa ya? Menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Seperti anak-anak tuh main di luar. Saat kita melihat anak-anak main di luar, ada yang mainnya tidak tertib, tidak sesuai dengan aturan, itu kan bisa kita menstabilkan identitas dan kita kan
validasi tindakan yang salah. Kita akan menanyakan pada anak bahwa itu ada tindakannya yang salah. Baru kita menanyakan keyakinan, aturan keyakinan yang sudah diperoleh anak selama bersekolah. Berarti tidak boleh langsung ditegur gitu Tidak ya. boleh ibu, iya, kita harus memanggil, kita harus merangkul gitu. Oke teman-teman, sejauh ini masih ada pertanyaan teman-teman? Segitiga itu hal yang baru kayaknya. Ada Baru. Segitiga restitusi. Restitusi. Ya, segitiga restitusi ini untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan meyakinkan, menanyakan keyakinan kita. Anak-anak itu melakukan kesalahan tapi mereka bisa menemukan solusi untuk kesalahan mereka sendiri. Dengan kita memanggil mereka, kita tanya kesalahan mereka apa dan solusinya untuk memperbaiki kesalahannya itu bagaimana gitu. Jadi mereka sendiri yang mengetahui ya Iya. apa yang kamu lakukan tadi itu Mereka benar atau tuh salah. menyadari kesalahannya dari sendiri. kesalahannya sendiri. Memvalidasi. Oke. Oke teman-teman, oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya, untuk aksi nyata saya di Guru Penggerak Angkatan 8. Terima kasih. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru Bergerak Indonesia Maju. Selamat siang, salam olahraga.